Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai jangan. Udah. Mulai. Hah? Mulai. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ahmad Muflisuddin SEIME selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Jiswab dan teman-teman pemateri yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya Ujang Amaluddin selaku moderator akan memimpin berjalannya presentasi pada siang hari ini. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu terkait zakat emas, perak, dan saham. Nah, ketiga jenis zakat ini merupakan bagian dari zakat mal atau zakat harta. Nah, kemudian bagaimana nisab dan haul, syarat dan rukun ataupun yang menjadi landasan hukum terkait ketiga zakat mal ini atau zakat emas, perak, dan saham ini. Agar lebih jelasnya, langsung saja hukum materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Nurisa Bau. Kepada Nurisa Bau, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. PPT-nya cuma dulu. Pada mana semua? Cuma berdua. Yang pertama yaitu definisi zakat emas dan perak. Emas dan perak baik berupa mata uang, keping, ataupun cetakan, atau masing-masing bungkalah jika banyak yang dimiliki masing-masingnya sudah sampai senisab dan waktunya cukup setahun, serta yang memiliki itu bebas dari hutan, maka diwajibkan zakat atas keduanya. Kedua yaitu definisi zakat emas dan perak. Yang pertama ada dua. Yang pertama menurut Abu Hanafi dan Malik, apabila digabung perak dengan emas sampailah dia senisab, wajiblah zakat terhadapnya. Yang kedua menurut Syafi'i, Abu Mansur, Daud, Ahmad, tidak digabungkan emas kepada perak. Begitu juga sebaliknya, masing-masing dihitung senisab sendiri-sendiri. Selanjutnya landasan hukum zakat emas dan perak. Ayat At-Taubah, dan orang-orang yang menyimpan, artinya dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfaknya di jalan Allah, maka berikanlah kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kedua, Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap memiliki emas dan perak yang enggan menunaikan haknya, maka pada hari kiamat nanti emas dan perak milik tersebut akan dijadikan sebuah lapangan yang dibentuk dengan api, kemudian lapangan tersebut maka dipanaskan di dalam neraka jahanam dan disertaikanlah lapangan dahi dan punggungnya dengan setiap kali punya menjadi dingin, azab itu akan kembali diulang. Untuk demikianlah azab yang diterimanya pada hari yang lama, sebanding dengan 50.000 tahun sampai datangnya keputusan atas para hamba, kemudian dia pun memilihnya jalan apakah menuju surga atau neraka. Selanjutnya rukun dan syarat zakat emas dan perak. Rukun di sini ada 3, yaitu orang yang berhak, orang yang berzakat, kedua orang yang harta yang dizakatkan, ketiga orang yang
menerima zakat. Syarat di sini ada 6, yaitu yang pertama Islam, merdeka, balik, harta milik sendiri, berhaul mencapai nisab. Selanjutnya haul nisab zakat emas dan perak. Nisab zakat emas. Nisab pada emas yaitu 20 miskal. Miskal adalah nama satuan berat yang dicapai masa Rasulullah SAW. Berat emas 1 miskal setara dengan 13 atau 7 dirham, serta juga dengan 100 buah bulir biji gandum dan juga serta dengan 4,25 gram. Dengan demikian nisab emas dengan hitungan gram adalah sebesar 4,25 kali 20 sama dengan 85 gram emas murni, maka bisa jumlah emas yang dimiliki telah sama dengan 85 gram atau lebih, maka ia terkena kewajiban zakat mal. Kedua, nisab zakat perak. Tidak ada zakat pada perak yang berhayah kurang dari 5 ukiah. Para ulama sepakat bahwa 1 ukiah senilai 40 dirham yang berarti 5 ukiah sama dengan 200 dirham. Berat perak 1 dirham serta dengan 7-10 miskal serta dengan 3 gram. Jadi jika hitungan nisab zakat perak adalah 200 dirham dikali 3 gram sama dengan 600 gram. Bila jumlah perak yang dimiliki telah sama dengan 600 gram atau lebih, maka ia terkena kewajiban zakat. Yang ketiga yaitu haul zakat emas dan perak. Haul dari zakat emas dan perak adalah tersimpan dalam jangka waktu 1 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Risabel yang telah menjelaskan terkait apa itu zakat emas dan perak, begitupun landasan hukumnya, nisab dan haul. Kemudian selanjutnya yaitu ada zakat saham, yang mana akan dijelaskan oleh saudara Yudi Nugraha. Kepada saudara Yudi Nugraha saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya yang terhormat, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Fikih Iswab Bapak Ahmad Lisudin SIME dan juga teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang zakat saham, mulai dari definisinya, landasan hukumnya, rukun dan syaratnya, kemudian haul dan nisabnya. Yang pertama ada definisi zakat saham. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan syarat telah mencapai ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata saham. Bentuk jamaknya ashum atau suhmah yang artinya bagian kepemilikan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Sedangkan zakat saham adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan saham atau surat bukti persero dalam suatu perusahaan terbatas atau PT, sesuai dengan nilai dan jumlah lembar sahamnya.
Zakat saham wajib ditunaikan jika total harga saham bersama dengan keuntungan investasi atau dividen sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Operator, tolong di next slide-nya. Oke, kemudian ada landasan hukum zakat saham. Jadi tidak ada dalil yang secara khusus menjelaskan tentang zakat saham, tapi kita bisa melihat Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu, yaitu dalam hal ini adalah saham ya, yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan membisikkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Next lagi, operator. Nah, kemudian ada rukun dan syarat zakat saham. Rukun dan syarat zakat saham ini sama seperti zakat mal pada umumnya ya. Itu rukunnya ada orang yang berzakat, kemudian harta yang dizakatkan, orang yang menerima zakat. Kemudian syarat zakat saham ini yang pertama itu Islam, merdeka, balik, dan harta milik sendiri, tidak campur dengan milik orang lain, jadi artinya full 100% milik sendiri. Kemudian berlalu haul atau 1 tahun dan mencapai next operator. Nah, zakat saham dapat ditunaikan jika sudah mencapai batas nisab dan haul. Nah, berapa nisab dan haul zakat saham? Zakat saham ini sama nilainya dengan nisab zakat mal, yaitu setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% dan sudah mencapai atau telah mencapai haul 1 tahun atau telah mencapai 1 tahun. Next. Oh ya, saya kasih contoh cara menghitung zakat saham, yaitu misalkan Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki total aset account senilai 100 juta. Jika harga emas saat ini kita asumsikan 1 juta per gram, maka nisab zakat senilai ya 85 juta ya. Sedangkan tadi Bapak A memiliki total aset account senilai 1 juta dalam setahun, maka telah mencapai nisab bahkan lebih ya. Zakat mal yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5%. Cara perhitungannya adalah 2,5% dikali kapital dividen. Kapital gain dan dividennya tadi 100 juta dikali 2,5%, hasilnya yaitu 2,2 juta, 500. Maka harta yang wajib dikeluarkan zakat sahamnya adalah 2 juta, 500. Nah, saya juga ingin menambahkan sedikit tentang definisi zakat menurut para ulama atau menurut para pendapat. Yang pertama ada pendapat tentang Abdurrahman Isa dan sependapat dengan Yusuf Qaradawi bahwa kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mendukung pendapat Syekh Abdurrahman Isa, di mana pendapatnya adalah dia membagi saham menjadi 2 macam, yaitu sesuai dengan objek investasinya. Pertama, saham perusahaan industri yang tidak melakukan aktivitas perdagangan seperti perusahaan sablon, perusahaan pendingin, perusahaan hotel, periklanan, perusahaan mobil, kendaraan listrik, perusahaan angkutan darat dan laut, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya, kecuali laba yang dihasilkan oleh saham-saham ini digabungkan dengan harta pemegang saham lalu menzakatkannya. Kedua, saham-saham perusahaan dagang, yaitu yang membeli barang dagangan, menjual seperti perusahaan dagang luar negeri, perusahaan ekspor impor, perusahaan penjualan produk dalam negeri, atau perusahaan yang memproduksi sebagian bahan mentah atau membelinya seperti perusahaan benang dan tenun, perusahaan
sifatnya perusahaan kimia, maka zakat wajib di dalamnya. Nah, kira-kira kurang lebih definisi tentang zakat saham seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Yudi yang telah menjelaskan terkait apa itu zakat saham dan dimulai dari landasan hukum, kemudian nisab dan haul, kemudian syarat dan rukun. Dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana tata cara mengeluarkan zakat saham. Kemudian tadi juga ada para empat madhab atau pendapat para empat madhab terkait zakat saham itu sendiri. Mungkin itu saja ya dari presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan di dalam presentasi atau memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.